Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansa Syabania dari Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas 6C dengan NIM 123011054. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Praktik Bisnis Pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Misda SAGMPD. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan jawaban saya terhadap 3 pertanyaan yang akan saya jawab semaksimal mungkin. Di sini saya akan memulai dari pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pentingnya kemitraan dalam bisnis pendidikan. Menurut saya, kemitraan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam mengembangkan sebuah lembaga pendidikan. Saat ini sekolah tidak lagi berjalan sendiri tanpa dukungan dari berbagai pihak. Perkembangan teknologi, perubahan kebutuhan masyarakat, serta meningkatnya tuntutan terhadap kualitas pendidikan membuat sekolah harus mampu membangun hubungan yang baik dengan berbagai mitra. Oleh karena itu, kemitraan menjadi strategi yang penting untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Kemitraan dalam bisnis pendidikan ini dapat diartikan sebagai kerjasama antara lembaga pendidikan dengan pihak lain yang memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan mutu pendidikan. Mitra tersebut dapat berasal dari pemerintah, dunia usaha, dunia industri, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, lembaga keagamaan, alumni, maupun orang tua peserta didik. Nah, kerjasama tersebut harus dibangun atas dasar saling percaya, saling membutuhkan, dan saling memberikan manfaat. Menurut saya, manfaat pertama dari adanya kemitraan adalah sekolah yang dapat memperoleh tambahan sumber daya. Tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang lengkap ataupun dana yang besar. Nah, dengan adanya kerjasama, sekolah dapat memperoleh bantuan berupa pelatihan, sarana pembelajaran, teknologi, bahkan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi guru maupun peserta didik. Nah, manfaat berikutnya adalah meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Misalnya, sekolah bekerjasama dengan perguruan tinggi dalam memberikan pelatihan penelitian kepada guru ataupun bekerjasama dengan perusahaan teknologi untuk memperkenalkan penggunaan media pembelajaran digital. Nah, dengan demikian, peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang lebih menarik dan sesuai dengan perkembangan zaman. Setelah itu, kemitraan juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah. Ketika masyarakat melihat bahwa sebuah sekolah mampu bekerja sama dengan berbagai lembaga yang kredibel, maka citra sekolah akan menjadi lebih baik. Hal tersebut tentu dapat meningkatkan minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di lembaga tersebut. Nah, contoh kemitraan yang menurut saya cukup efektif adalah kerjasama antara sekolah dengan lembaga pelatihan keterampilan atau perusahaan dalam penyelenggaraan seminar, pelatihan, maupun program magang. Nah, misalnya sekolah bekerja dengan sebuah lembaga pelatihan komputer untuk memberikan pelatihan mengenai desain grafis, penggunaan aplikasi perkantoran, atau memanfaatkan kecerdasan buatan dalam pembelajaran. Nah, dari kerjasama tersebut, peserta didik memperoleh keterampilan baru yang bermanfaat ketika melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Ada contoh lainnya, yaitu kerjasama antara sekolah dengan orang tua melalui komite sekolah. Nah, orang tua tidak hanya memberikan dukungan secara finansial, tetapi juga ikut memberikan masukan terhadap program-program sekolah, sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara sekolah dengan keluarga. Nah, menurut saya kemitraan seperti ini sangat penting karena pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga tanggung jawab keluarga dan masyarakat. Jadi, dapat saya simpulkan bahwa kemitraan memiliki peran yang sangat besar dalam bisnis pendidikan karena mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan, memperluas jaringan kerjasama, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta membantu sekolah menghadapi
berbagai tantangan yang terus berkembang. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan mengenai pengaruh kepemimpinan strategis terhadap keberhasilan praktik bisnis pendidikan di sekolah. Menurut saya, kepemimpinan strategis memiliki pengaruh yang sangat besar, bahkan dapat dikatakan menjadi salah satu penentu utama keberhasilan sebuah lembaga pendidikan. Hal ini karena keberhasilan sekolah sangat dipengaruhi oleh kemampuan seorang pemimpin dalam mengelola seluruh sumber daya yang dimiliki. Seorang kepala sekolah tidak hanya bertugas mengatur administrasi, tapi juga harus memiliki visi yang jelas mengenai arah perkembangan sekolah. Kepala sekolah juga harus mampu menyusun strategi jangka pendek maupun jangka panjang agar sekolah dapat terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kepemimpinan strategis juga berarti mampu melihat peluang yang ada di lingkungan sekitar. Misalnya ketika perkembangan teknologi semakin pesat, kepala sekolah harus mampu mendorong guru untuk meningkatkan kompetensi digital, menyediakan pembelajaran berbasis teknologi, serta membangun kerjasama dengan berbagai pihak yang dapat mendukung perkembangan sekolah. Selain memiliki visi, seorang pemimpin juga harus mampu memiliki motivator bagi guru, tenaga pendidikan, maupun peserta didik. Ketika seorang pemimpin mampu memberikan motivasi dan teladan yang baik, maka seluruh warga sekolah akan lebih semangat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Hal tersebut tentu akan berdampak positif terhadap kualitas pendidikan. Menurut saya, kepemimpinan strategis juga sangat berkaitan dengan kemampuan mengambil keputusan. Dalam mengelola sekolah tentu akan muncul berbagai tantangan seperti keterbatasan anggaran, perubahan kurikulum, perkembangan teknologi, maupun meningkatnya persaingan antar lembaga pendidikan. Seorang kepala sekolah harus mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis yang matang, sehingga setiap permasalahan dapat diselesaikan dengan baik. Tidak hanya itu, kepala sekolah juga harus mampu membangun budaya kerja yang positif, budaya kerja yang disiplin, terbuka, inovatif, dan saling menghargai akan membuat seluruh warga sekolah merasa nyaman dalam bekerja maupun belajar. Nah, ketika lingkungan sekolah menjadi kondusif, maka kualitas pelayanan kepada peserta didik juga akan semakin baik. Dalam praktik bisnis pendidikan, kepemimpinan strategis juga berpengaruh terhadap kemampuan sekolah dalam membangun citra yang baik di masyarakat. Kepala sekolah harus mampu menunjukkan bahwa sekolah memiliki program unggulan, pelayanan yang berkualitas, prestasi yang baik, serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat akan meningkat sehingga sekolah memiliki sumber daya saing yang lebih baik. Nah, apabila kepemimpinan strategis berjalan dengan baik, maka seluruh program sekolah dapat dilaksanakan secara efektif, kerjasama dengan berbagai pihak semakin luas, inovasi terus berkembang, serta kualitas lulusan juga semakin meningkat. Nah, sebaliknya, apabila kepemimpinan kurang baik, maka program sekolah akan sulit berkembang, komunikasi menjadi kurang efektif, dan tujuan pendidikan akan lebih sulit tercapai. Oleh karena itu, menurut saya, kepemimpinan strategis memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan praktik bisnis pendidikan karena menjadi penggerak utama dalam mengarahkan seluruh potensi sekolah menuju tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan mengenai minat saya untuk terjun ke dalam bisnis pendidikan. Secara pribadi, saya memiliki minat yang cukup besar untuk di bidang bisnis pendidikan. Sebagai mahasiswa pendidikan agama Islam, saya melihat bahwa dunia pendidikan merupakan bidang yang memiliki peluang besar sekaligus memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Alasan pertama, karena pendidikan merupakan investasi jangka panjang bagi suatu bangsa. Ketika kita berkontribusi dalam dunia pendidikan, maka sebenarnya kita juga ikut membangun kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, saya merasa bahwa bisnis pendidikan bukan hanya sekadar mencari keuntungan, tetapi juga menjadi sarana untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, alasan kedua yaitu
Perkembangan teknologi saat ini membuka banyak peluang dalam bidang pendidikan. Saat ini masyarakat tidak hanya membutuhkan sekolah formal, tetapi juga membutuhkan bimbingan belajar, kelas daring, pelatihan keterampilan, kursus bahasa, pelatihan membaca Al-Quran, rumah tahfiz, maupun penyediaan media pembelajaran digital. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap layanan pendidikan terus meningkat. Apabila diberikan kesempatan, saya memiliki keinginan untuk mengembangkan lembaga pendidikan berbasis nilai Islam yang memadukan pembelajaran agama dengan pemanfaatan teknologi, misalnya menyediakan kelas tahsin dan tahfiz secara daring, pelatihan bagi guru pendidikan agama Islam, atau bimbingan belajar yang mengintegrasikan pendidikan karakter dengan kemampuan akademik. Nah, menurut saya model seperti ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Alasan berikutnya karena bisnis pendidikan memberikan peluang untuk terus berinovasi. Kita dapat menciptakan media pembelajaran kreatif, memanfaatkan teknologi digital, mengembangkan aplikasi pembelajaran, ataupun membuat program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dengan adanya inovasi tersebut, kualitas pendidikan akan semakin meningkat. Selain memperoleh keuntungan secara ekonomi, saya juga berharap dapat membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Ketika sebuah lembaga pendidikan berkembang, maka akan membutuhkan tenaga pendidik, tenaga administrasi, maupun tenaga pendukung lainnya. Dengan demikian, manfaat yang diberikan tidak hanya dirasakan oleh peserta didik, tetapi juga oleh masyarakat secara lebih luas. Namun, saya juga menyadari bahwa bisnis pendidikan memiliki tanggung jawab moral yang sangat besar. Oleh karena itu, apabila saya terjun di bidang ini, saya ingin tetap mengutamakan kualitas layanan, kejujuran, profesionalisme, serta menjadikan nilai-nilai Islam sebagai landasan dalam menjalankan setiap kegiatan. Menurut saya, pendidikan tidak boleh semata-mata dijadikan sebagai sarana mencari keuntungan, tapi harus tetap mengedepankan tujuan utama, yaitu mencerdaskan kehidupan masyarakat dan membentuk generasi yang berilmu, berakhlak, serta mampu memberikan manfaat bagi lingkungannya. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa kemitraan, kepemimpinan strategis, dan minat untuk mengembangkan bisnis pendidikan merupakan 3 hal yang saling berkaitan. Kemitraan akan memperkuat kualitas lembaga pendidikan. Kepemimpinan strategis menjadi penggerak keberhasilan seluruh program sekolah. Sedangkan minat untuk mengembangkan bisnis pendidikan harus dilandasi oleh niat untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Nah, dengan ketiga aspek tersebut, saya yakin lembaga pendidikan dapat berkembang secara berkelanjutan serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan. Semoga ini dapat memberikan gambaran mengenai pandangan saya terhadap praktik bisnis pendidikan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.